Apa kedengaran saya salah? Ya, salam juga. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Puji Tuhan ya, kita semua dalam keadaan sehat untuk kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kita mendahulunya dengan doa ya. Silakan Ayu memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjaga melindungi kami dari tadi hingga saat ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan belajar ya Tuhan. Berkati apa yang kami belajar bisa membuahkan hasil yang bagus. Terima kasih Tuhan, mulia Amin. Terima kasih Ayu sudah memimpin kita dalam doa. Dan sekarang Ibu cek dulu kehadiran anak-anak ya. Ayu, Hadir Ibu. Ayu, Hadir Ibu. Ciko, Jelila, Hadir Ibu. Domingus Rasik, Efron Peres Kabul, Hadir Ibu. Feni Aurelia Nomleni, Hadir Ibu. Kreti Atopa, Hadir Ibu. Idni Nokas, Hadir Ibu. Jevani Vina, Hadir Ibu. Jumarni Soi, Hadir Ibu. Calvin Bani, Hadir Ibu. Maria Teva, Novaldo Anugrah Babu, Hadir Ibu. Presley Nobatonis, Roski Ferdinand Boboi, Hadir Ibu. Samuel Nao, Hadir Ibu. Sinta Teva, Hadir Ibu. Tersia Amelia Leukuna, Hadir Ibu. Yakub Nyelaka. Nah ya, semuanya hadir hari ini ya. Iya Ibu. Nah, hari ini kita akan belajar materi pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetisi dasar yang sudah Ibu siapkan. Namun Ibu bertanya dulu, materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu itu apa saja? Teks eksplanasi. Bisa gunakan mic itu nah kalau mau menjawab. Apa lagi? Teks eksplanasi. Apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu? Ciri-ciri teks eksplanasi. Baik, ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja? Ada yang masih ingat? Masih Ibu. Silakan, coba sebutkan. Silakan Presley. Faktual, ilmiah, objektif, fokus pada hal umum. Wah, kita beri tepuk untuk Presley. Beri dia, beri dia, beri dia, wow. Oke. Baik, mari kita lanjutkan. Anak-anak bisa memperhatikan pada slide yang sudah ada. Ya. Materi pembelajaran kita hari ini isi, struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Materi ini
termuat dalam kompetensi dasar 3.10 menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Ya. Dari kompetensi dasar yang ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, perhatikan. Yang pertama, menentukan struktur teks eksplanasi dan mendata kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Ya. Sekali lagi, tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yaitu menentukan struktur teks eksplanasi dan mendata kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode diskusi kelompok. Nah, diharapkan pembelajaran hari ini ada sikap yang ditumbuhkan, yaitu sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, peduli, dan berani. Jadi diharapkan sikap anak-anak bisa bertumbuh, yang bisa ditumbuhkan melalui pembelajaran hari ini. Yang diharapkan itu anak-anak dapat menentukan struktur teks eksplanasi dan mendata kaidah kebahasaan teks eksplanasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, peduli, dan berani. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah, Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, perhatikan gambar yang disajikan dalam slide ini. Semuanya bisa memperhatikan gambar yang ini. Silakan ketika anak melihat gambar ini, apa yang anak-anak pikirkan? Gambar apa yang baru saja anak-anak saksikan tadi? Iya, gunung meletus itu gambar tentang apa? Fenomena alam. Iya, ada selain gunung meletus ada apa lagi? Banjir, hujan, longsor. Nah, materi yang akan kita pelajari menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi atau apa yang dibahas dalam teks eksplanasi? Nah, di dalam teks eksplanasi yang dibahas itu mengenai proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, dan budaya. Di dalam teks eksplanasi juga menguraikan kronologi terjadinya suatu fenomena. Teks eksplanasi yang disusun yang bersifat kronologis itu adalah jawaban dari pertanyaan
bagaimana. Itu teks eksplanasi yang disusun secara kronologis merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Sedangkan teks eksplanasi yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat atau kausalitas itu merupakan jawaban dari pertanyaan apa? Mengapa? Berarti di dalam teks eksplanasi itu ada dua hal yang diungkapkan dalam teks eksplanasi. Ada dua hal yang menjelaskan isi teks eksplanasi, yaitu tentang bagaimana suatu fenomena terjadi dan mengapa suatu fenomena itu dapat terjadi. Sampai di sini bisa paham? Nah, struktur apa saja struktur teks eksplanasi? Nah, perhatikan di slide. Struktur yang pertama dari teks eksplanasi itu apa? Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena. Dari struktur yang sudah Ibu tampilkan, anak-anak bisa mengajukan pertanyaan yang nanti jawabannya itu ada di dalam teks, di dalam slide yang Ibu tampilkan. Silakan anak-anak melihat. Silahkan, ketika anak-anak melihat tampilan slide yang sudah Ibu tampilkan, silahkan anak-anak mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan membuat pertanyaannya, jawabannya itu ada di sana. Silakan, ayo. Bagaimana proses terjadi kejadian itu? Iya, bagaimana proses terjadinya kejadian itu? Kita beri tepuk mantap untuk Ayu. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Ada lagi? Masih bisa ada pertanyaan yang anak-anak bisa ajukan. Siapa? Bisa angkat tangan yang mau bicara? Ayo berani. Siapa yang menjadi orang yang kedua untuk mengajukan pertanyaan? Tadi dari kelompok gunung meletus, ya. Tanah longsor, ada gempa bumi, ada juga kelompok hujan. Silakan. Oh ya, Presley, silakan Presley. Bagaimana fenomena itu terjadi? Bagaimana fenomena itu terjadi? Kita beri tepuk salut. Salut untuk Presley. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut.
dari kelompok gunung meletus sudah 2 kali mengajukan pertanyaan. Bagaimana dengan kelompok hujan? Bagaimana dengan kelompok tanah longsor? Bagaimana dengan kelompok gempa bumi? Iya, kelompok hujan, silakan Ayu. Apa arti dari kronologis? Apa arti dari kronologis? Kita beri dia wow, wow ya. Beri Ayu. Beri Ayu. Oh, beri Ayu. Wow. Oke. Kelompok tanah longsor dan gempa bumi, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau mengajukan pertanyaan? Iya. Kelompok gempa bumi? Iya, ada. Mengapa proses kejadian itu terjadi? Mengapa proses kejadian itu terjadi? Kita melalui mata, tepuk mata, tepuk mata, mata sekali lagi, mata berkali-kali, mata. Nah, dari 3 kelompok ini sudah ada perwakilannya. Bagaimana dengan kelompok tanah longsor? Silakan. Kelompok tanah longsor. Oke, baik sekali. Apa yang dimaksud dengan kausalitas? Apa yang dimaksud dengan kausalitas? Kita beri dia tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Luar biasa ya anak-anak ibu. Kita tepuk tangan untuk semua yang sudah aktif dalam pembelajaran. Nah, dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak, mari kita ikuti penjelasan dari ibu. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada bagian identifikasi fenomena dijelaskan mengenai latar belakang kejadian, latar belakang terjadinya suatu fenomena. Kemudian struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Pada bagian proses kejadian akan dibahas dengan pola kausalitas dan pola kronologis. Nah, pola kausalitas itu adalah teks eksplanasi yang disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Sedangkan kronologis itu adalah teks eksplanasi yang disusun dengan urutan waktu kejadian, urutan waktu terjadinya suatu fenomena. Kemudian struktur yang ketiga yaitu ulasan. Pada bagian ulasan yang dibahas itu adalah komentar. Kita bisa memberikan komentar. Kita bisa mengomentari fenomena yang sudah dijelaskan. Kita bisa mengemukakan juga tentang konsekuensi akibat dampak dari fenomena alam yang terjadi itu. Sampai di sini anak-anak paham ada berapa struktur teks eksplanasi? 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, proses kejadian. Yang ketiga, ulasan. Ingat bahwa pada proses kejadian ini ada 2 yang bisa dibahas, yang bisa
diuraikan dalam proses kejadian, yaitu kausalitas dan kronologis. Tadi kelompok tanah longsor bertanya apa itu urutan, apa itu kronologis ya? Dari penjelasan ibu tadi sudah paham atau belum? Iya. Artinya kronologis itu artinya iya, urutan kejadian, urutan waktu terjadinya suatu fenomena. Oh ya, ini penjelasannya tadi Ibu sudah jelaskan bahwa bagian identifikasi fenomena itu mengidentifikasi sesuatu yang diterangkan. Bisa saja fenomena alam, sosial, dan budaya. Ya. Proses kejadian ini perincian atas kejadian yang relevan. Perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan kausalitas atau kronologis ya, yang tadi itu. Ya. Yang bagian yang ketiga yaitu ulasan berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Sampai di sini sudah tahu struktur teks eksplanasi? Sudah ya? Oke, kalau sudah tahu kita perhatikan lagi pada slide yang berikut. Tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ada konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas. Contoh dari konjungsi kausalitas itu apa saja? Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Iya. Itu konjungsi kausalitas. Lalu kaidah kebahasaan yang kedua yaitu apa? Konjungsi kronologis. Iya. Konjungsi kronologis. Apa saja konjungsi kronologis? Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, sementara itu. Kaidah kebahasaan yang ketiga. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. apa saja kata benda yang merujuk pada jenis fenomena? Banjir, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua. Ada kaidah kebahasaan yang keempat, yaitu Kata teknis atau peristilahan. kata teknis atau peristilahan. Contoh Regulasi, eksploitasi, agribisnis. agribisnis ya, reboisasi ini kata-kata dalam istilah bidang pengetahuan alam ya, reboisasi, kemudian ada eksploitasi, ada agribisnis. Ya. Jadi ada 4 kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama konjungsi, Kausalitas, yang kedua, konjungsi kronologis, yang ketiga, kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, yang keempat, kata teknis atau peristilahan. kata teknis atau peristilahan. Kata teknis atau peristilahan ini
pasti di dalam teks eksplanasi disesuaikan dengan isi teks eksplanasi. Nah, mari kita perhatikan. Teks eksplanasi yang berjudul Hujan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir-butir air dari langit ke permukaan bumi yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Hujan sangat bermanfaat bagi keberlangsungan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Bagaimana jadinya kehidupan di bumi bila tidak terjadi hujan? Ya, ini paragraf pertama. Kita lanjut lagi pada paragraf kedua. Proses umum terjadinya hujan diawali oleh proses penguapan air laut akibat terkena panas matahari. Uap yang dihasilkan akan menuju ke atas sampai terjadi kondensasi sehingga berbentuk awan. Awan-awan yang terbentuk akan terbawa oleh angin menuju ke daratan. Ketika awan satu dengan awan lainnya bertemu, maka akan berbentuk awan yang lebih besar dan suhunya bertambah dingin. Awan yang tak kuat menahan muatannya, yaitu kristal es dan butiran air, akan menjatuhkan muatan tersebut, maka terjadilah hujan. Paragraf kedua ya, sudah kita baca. Kita lanjut pada paragraf ketiga. Iya, paragraf ketiga. Hujan yang saya amati ditandai dengan datangnya kumpulan abu-abu di langit yang lama-kelamaan warnanya berubah menjadi cenderung kehitaman. Sekitar 30 menit kemudian hujan turun. Tumbuh-tumbuhan, jalanan, dan benda-benda lain yang sebenarnya kering menjadi basah akibat guyuran hujan. Tak lama kemudian hujan turun dengan intensitas yang lebih besar dan disertai angin kencang selama kurang lebih 10 menit. Hujan lebat tersebut mengakibatkan pohon tumbang dan beberapa genangan air di jalan. Kemudian hujan kembali turun dengan intensitas ringan. Sekitar pukul 17.50, hujan pun berhenti. Mari kita lanjut lagi pada paragraf keempat. Iya. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan agar airnya meresap ke tanah, kemudian menjadi sumber air bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Petani juga membutuhkan air hujan untuk pengairan di lahan pertaniannya. Hujan tidak selalu berakibat buruk bagi lingkungan, karena hujan juga dibutuhkan oleh makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Iya. Dari 4 paragraf yang kita baca, ini ada struktur teksnya.
Kalau tadi struktur tereksplanasi itu yang pertama apa tadi? Identifikasi fenomena. Anak-anak perhatikan. Kira-kira paragraf mana yang merupakan identifikasi fenomena? Silakan. Pakai mic-nya. Ingat bahwa struktur teks eksplanasi dimulai dari apa tadi yang pertama? Identifikasi fenomena. Kalau begitu, dari teks yang kita baca, bagian yang menunjukkan identifikasi fenomena adalah paragraf. Iya, paragraf pertama. Paragraf pertama ini adalah identifikasi fenomena. Dia menerangkan tentang fenomena apa yang terjadi. Fenomena apa yang dijelaskan, diterangkan pada paragraf ini? Hujan. Kemudian perhatikan di sini. Proses umum terjadi hujan. Dari kalimat ini kita sudah bisa berpikir dan menentukan ini termasuk identifikasi fenomena atau proses kejadian. Iya, proses kejadian. Berarti paragraf kedua ini adalah bagian struktur teks eksplanasi yang berisi proses kejadian. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Kalau kita perhatikan kalimatnya, hujan yang saya amati ditandai dengan datangnya kumpulan abu-abu di langit yang lama-kelamaan warnanya berubah menjadi cenderung kehitaman. Apakah ini masih di bagian proses kejadian atau sudah pada bagian ulasan? Masih pada bagian proses kejadian. Iya, paragraf ketiga ini masih pada bagian proses kejadian. Mari kita lihat paragraf keempat. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan agar airnya meresap ke tanah, kemudian menjadi sumber air bagi tumbuh-tumbuhan. Ini proses kejadian atau ulasan? Ulasan ya. Kalau tadi kan ulasan itu komentar atau penilaian kita terhadap fenomena yang diterangkan. Nah, pada kalimat paragraf keempat ini, tumbuh-tumbuhan membutuhkan air hujan agar airnya meresap ke tanah, kemudian menjadi sumber air bagi tumbuh-tumbuhan tersebut. Ini paragraf keempat ini adalah bagian ulasan. Berarti dari teks eksplanasi yang berjudul hujan ada tiga ya, ada tiga struktur. Paragraf satu itu bagian struktur yang mana? Identifikasi fenomena. Paragraf kedua dan paragraf ketiga itu struktur yang mana? Proses kejadian. Sedangkan paragraf keempat itu bagian struktur ulasan. Oke, berarti tentang struktur teks eksplanasi sudah paham ya? Nah, sekarang kita lanjut lagi pada bagian yang kedua tadi. Tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu kaidah kebahasaan. Anak-anak sudah harus bisa mendata kaidah kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi yang dibaca. Nah, anak-anak dari tampilan slide yang ibu tampilkan ini, kira-kira anak-anak bisa mengira kaidah kebahasaan ada yang sudah ibu bertanda di sini atau tidak? Kaidah kebahasaan.
Dari teks ini yang Ibu tandai dengan warna apa? Putih ya. Jadi dari teks eksklamasi hujan ada kata-kata yang sudah Ibu tandai dengan warna putih. Ini menunjuk pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang pertama tadi itu apa? Menggunakan konjungsi kausalitas. Contoh konjungsi kausalitas itu apa saja? Konjungsi kausalitas. Sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu. Perhatikan di sini ada konjungsi kausalitas di sini. Ada pada paragraf keempat. Ya. Kemudian konjungsi yang kedua itu adalah konjungsi kronologis. Iya, konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis itu apa saja? Iya, kemudian lalu, iya. Setelah itu, iya, pada akhirnya, sementara itu. Nah, dalam teks ini yang kita temukan di sini ada kemudian ada juga kata-kata yang menunjukkan waktu sekitar pukul 17.50. Kemudian ada sekitar 30 menit dan ada juga ini ketika. Kemudian untuk kebahasaan yang ketiga, Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. iya, kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Misalnya tadi itu apa? Dari teks contoh yang Ibu sampaikan. Banjir, ada hujan. Nah, kalau dari teks yang kita baca ini ada kata benda jenis fenomena. Ada hujan, kemudian yang keempat itu ada kata teknis atau istilah ya, yang berkaitan dengan suatu topik yang dibahas. Ini kata teknis itu, iya, dari teks yang kita baca itu ada ini gravitasi, gaya gravitasi bumi. Ada juga apa nih? Kondensasi. Ya. Nah, dari teks yang kita pelajari ini, kita juga bisa menggunakan media internet untuk menambah wawasan kita. Untuk menambah wawasan kita, kita bisa gunakan media internet. Perhatikan di sini kata kondensasi ya. Ada yang tahu arti kata kondensasi? Ada? Iya. Nah, arti kata kondensasi, coba anak-anak perhatikan. Ibu pakai media internet untuk kita menemukan arti kata kondensasi. Silakan. Celila mau menyampaikan arti kata kondensasi? Kondensasi adalah perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Iya, kita beri tepuk mantap untuk Dewi
kasih. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Baik. Kalau kita lihat di kamus Bahasa Indonesia Online yang sudah Ibu searching di internet sekarang, Ibu bacakan karena tulisannya kecil. Kata kondensasi ini memiliki dua arti ya. Yang pertama, perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Berarti Delila punya pengetahuan yang sudah benar terkait dengan arti kata kondensasi berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Online ya. Arti yang kedua itu penggabungan dua ide atau lebih yang ada di bawah kesadaran dan muncul sebagai ide tunggal pada kesadaran. Nah, berarti arti kata kondensasi dalam teks hujan ini, yang ada dalam teks hujan ini, dia punya arti yang cocok dengan arti yang pertama, yaitu apa dia Lila? Perubahan uap air atau bentuk gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik embun. Iya. Terima kasih. Sekarang kita masuk pada kegiatan diskusi. Anak-anak akan diberikan teks eksplanasi untuk anak-anak mendata unsur kebahasaan dan struktur teks eksplanasi. Ada teks eksplanasi yang Ibu berikan ya, singkat. Ada teks eksplanasi yang Ibu bagikan. Satu kelompok akan mendapat lembar kerja peserta didik. Iya. Lembar kerja peserta didik yang nanti Ibu bagikan untuk anak-anak kerjakan dalam diskusi kelompok. Perhatikan sebelum Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan di kelompok hujan, kelompok bumi, gempa bumi, kelompok tanah longsor, dan kelompok gunung meletus. Ya, perhatikan petunjuk yang ada di dalam LKPD yang Ibu bagikan. Ya, karena anak-anak sudah ada dalam kelompok ya, sesuai dengan kelompok pada pertemuan yang lalu. Perhatikan soal yang ada. Ya, silakan anak-anak mengisi nama kelompok, nama anggotanya, silakan ditulis namanya di situ, diisi. Silakan. Kemudian setelah anak-anak isi, perhatikan dulu petunjuknya supaya sebentar itu tidak bingung ya. Nah, dari LKPD ini kan berdasarkan tujuan pembelajaran kita kan mendata, mengidentifikasi struktur kebahasaan teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang dibaca. Nah, ada petunjuk yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, bacalah teks eksplanasi yang tersedia pada LKPD ini dengan cermat. Ada di halaman ketiga, lembaran ketiga yang Ibu bagikan tadi. Nomor 2, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan mengisi format berikut. Soal nomor 1, apa saja struktur dari teks eksplanasi yang kamu baca? Teks eksplanasi yang Ibu bagikan itu ada 2 teks ya. Silahkan anak-anak
baca teks eksplanasi, kemudian berdiskusi dengan anggota kelompok dan menentukan struktur dari teks eksplanasi yang anak-anak baca. Sudah tentunya teks yang pertama dan teks yang kedua. Silakan nanti isi di sini. Struktur teks eksplanasi yang pertama itu apa? Kedua. Ya. Ini ada formatnya. Silakan diisi strukturnya apa saja. Kemudian uraian. Pada bagian uraian ini, anak-anak menuliskan bagian dari struktur teks penjelasannya, uraian dari teks eksplanasi itu. Teks yang ibu bagikan itu kan cukup panjang, sedangkan formatnya itu tidak lebar. Karena itu ibu kasih petunjuk untuk anak-anak cukup menuliskan uraiannya ini ada pada paragraf keberapa. Bisa kan? Bisa Ibu. Jadi ini strukturnya apa, ada pada paragraf keberapa. Kemudian soal nomor 2 tadi, datalah kaidah kebahasaan. Datalah kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang kamu baca. Nah, ini tadi teks 1. Silakan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks 1 itu apa saja? Silakan tuliskan di sini. Misalnya kaidah kebahasaan kata teknis. Pada paragraf 1 itu ada kata teknis yang ada di situ atau tidak? Silakan diisi. Kalau yang tidak ada, dikasih tanda strike saja. Jadi tadi kan ada 4 kaidah kan? Silakan anak-anak tuliskan kaidah yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa saja, dengan menuliskan kata yang menjadi ciri kebahasaan dalam teks yang anak-anak baca. Setelah itu, setelah anak-anak selesai mengerjakan ya, dipresentasikan secara berkelompok. Oke, sekarang silakan kegiatannya diskusi dimulai dari sekarang. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang. Dalam kelompok teks yang ibu bagikan kan minggu yang lalu kita juga belajar teks gempa bumi, tapi materinya kan berbeda. Hari ini kita pakai teks yang sama untuk menentukan struktur dan kaidah. Kalau minggu yang lalu kan tentang ciri dan pengertian. Jadi teks yang ada di tiap kelompok itu pasti lebih dari 1, karena ibu sudah bagikan dari minggu yang lalu pas kita belajar ciri-ciri, dan hari ini ibu bagikan lagi. Karena itu dalam mengerjakan anak-anak bisa membagi tugas. Saya teks yang 1, saya baca teksnya. Kamu teks yang 2, saya baca data unsur kebahasaan yang pertama. Silakan Sita lebih semangat lagi untuk kelompok tanah longsor. Dalam mengerjakan tugas apabila ada kendala silakan sampaikan ke ibu. Tanah longsor. Ya. Silakan dibaca teksnya. Diskusi dengan teman kelompok sambil anak-anak berdiskusi. Ibu mengamati dan melakukan penilaian sikap ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman anggota kelompok dan
dijawab soal yang ada. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Ibu juga melihat keaktifan anak-anak ya. Keaktifan anak-anak dalam berdiskusi dalam kelompok, lalu ibu melakukan penilaian sikap dan juga penilaian pengetahuan. Bagaimana kalau gempa bumi? Bisa? Bisa. Ini seperti ada 5 orang, 2 orang baca teks 1, 2 orang baca teks 2, lalu jawab soal. Kan lebih cepat waktunya. Ibu mengamati penilaian sikap, kerjasama dalam kelompok, aktif, hasil kerjanya diisi pada LKPD yang ibu bagikan ya. LKPD teks 1 dan ada LKPD teks 2. Isi di LKPD yang ibu bagikan. Kalau misalnya anak-anak salah menulis, cukup dicoret sekali saja. Coret 1 garis panjang saja, jangan tebal-tebal. Apabila ada kendala silakan disampaikan.
Mohon maaf Pak dosen, jaringan kurang stabil jadi keluar Zoom. Baru join kembali Pak. Lima menit sudah selesai, sisa 15 menit. Mohon maaf Bapak dosen, hari ini juga ada supervisi dari dinas, ada Bapak pengawas juga yang ada di kelas Pak. Kelompok tanah longsor bisa kerja? Bisa. Ayo. Sudah 6 menit. Silakan. Ibu terus melakukan penilaian sikap. Semua masih semangat? Oke, silakan ayo bekerja sama untuk menjawab soal nomor 1. Ya, ini teks 2. Teks 1, oke, strukturnya. Ayo, ini kelompok gempa bumi sudah mulai menuliskan struktur teks 1 dan teks 2. Bagaimana dengan kelompok hujan? Kelompok tanah longsor, iya, strukturnya sudah. Perhatikan untuk menjawab struktur teks eksplanasi, langsung anak-anak menuliskan struktur teks eksplanasi yang anak-anak baca itu apa saja. Tidak perlu anak-anak menjelaskan kepada ibu dalam teks itu, misalnya identifikasi fenomena adalah apa. Tidak usah, bukan pengertian ya. Yang ditanyakan dalam LKPD itu apa saja struktur teks eksplanasi. Langsung ditulis pada kolom yang di atasnya ada struktur. Apa saja? Oh, ada 3 atau ada 4. Langsung ditulis, kemudian uraiannya itu ada pada paragraf keberapa. Bisa? Bisa mengerti atau tidak? Itu untuk teks 1 dan juga teks 2. Bisa? Itu bisa mengerti. Lalu bagian kaidah kebahasaan. Misalnya ini struktur teks 1, uraiannya ada di paragraf, misalnya paragraf 3. Lalu kaidah kebahasaan yang ada di dalam ini paragraf 3 ini ada apa saja? Apakah ada konjungsi kausalitas, kronologis, kata teknis, atau kata benda yang merujuk pada fenomena? Silahkan dituliskan di format itu. Bisa?
Oke. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau salah cukup digaris saja. Cukup digaris satu kali ya, straight datar satu kali pada kata atau kalimat yang salah sehingga tidak kotor. Teks 1, teks 2. Oh, ada, ya banyak. Nah, silakan. Struktur dari teks 1 ini apa saja? Dari yang sudah kita pelajari tadi itu, ini struktur apa saja? Gempa bumi adalah getaran atau bencana, itu bagian apanya? Oke, ayo coba berembuk pembentukan yang ini dulu, tulis di situ supaya Ibu lihat. Ini kelompok gempa bumi, ya sudah baik. Iya, kelompok hujan juga sudah baik. Lanjut ke kaidah kebahasaan. Iya, ini teks 1, teks 2-nya. Isi di LKPD-nya. Ya. Iya. Iya. Begitu juga dengan teks 2 dan kaidah kebahasaan. Iya, sambil anak-anak kerja, Ibu juga ada titik di internet. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menjelaskan sebab akibat. Kalau ada kata-kata yang sulit, bisa disampaikan untuk kita cari artinya melalui internet. Sudah 10 menit. Waktu masih 10 menit. Silakan. Ini teks 2, teks 1. Kaidah kebahasaan, teks eksplanasi itu ada apa saja? Apa saja yang sudah tadi dijelaskan itu? Konjungsi apa sih? Tulis di sini. Langsung tulis di LKPD.
Sedang berdiskusi atau? Ibu telah menulis di sini ya. Ya, ini di bang sana itu. Jenis besar yang ada itu apa saja? Tulis di sini. Jenis kaidah kebahasaan itu apa saja? Nanti setelah kita cari lagi di teks. Ini langsung sebut saja. Dia konjungsi itu apa? Tadi ada 4 kaidah kebahasaan. Ya, 4 kaidah kebahasaan itu silahkan apa saja. 1 konjungsi apa, 2 apa, 3 apa, yang keempat apa. Langsung tulis di LKPD. Nah, silakan ditulis. Strukturnya, struktur teks eksplanasi tadi itu ada berapa? Yang tadi kita baca lihat di slide itu. Nah, apa saja? Iya, itu yang ditulis di sini. Teks 1 mana? Nah, strukturnya langsung tulis di sini. Yang disebut air tadi itu apa? Silakan ditulis. Nah, setelah ditulis uraiannya, ini bagian yang ini ada di paragraf berapa? Sudah. Struktur yang kedua dari teks eksplanasi itu apa? Nah, silakan langsung isi di situ. Nanti bagian yang kedua itu adanya pada paragraf berapa? Kelompok gempa bumi. Nah, silakan. Tadi contoh konjungsi kausalitas itu tadi apa saja? Iya. Nah, yang ini ada di dalam ini teks atau tidak? Ada atau tidak? Silakan. Kalau ada langsung isi di sini. Sudah. Masih tulis konjungsi kausalitas dan teks yang baca itu. Teks 1, teks 2. Silakan diisi. Ini masih ada 2 beda di depan yang belum diisi.
kausalitas dari teks ini ada di mana? Tadi contoh dari konjungsi kausalitas itu apa saja? Di dalam teks ini ada atau tidak? Kalau ada apa saja tuliskan di sini. Begitu juga teks 2. Lakukan hal yang sama untuk teks yang kedua. Mana di sini? Iya. Masih satu yang belum ya? Dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Kalau mau hujan, hampir selesai. Untuk soal nomor 1, struktur sudah ya. Kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi itu tadi sudah kita bahas ya, di slide tadi itu sudah ada. Ibu juga ada tampilkan di sana. Silakan anak-anak telaah dari teks yang anak-anak baca, apakah konjungsi-konjungsi itu atau kaidah kebahasaan yang ada itu ada tidak dalam teks? Kalau ada, paragraf keberapa? Misalnya teks 1 ada pada paragraf kedua atau ada paragraf ketiga. Di teks yang kamu baca bisa digaris bawahi juga tidak apa-apa. Teks yang kamu baca itu kamu tandai juga tidak jadi soal. Nah, ditandai supaya salin ke LKPD-nya mudah. Iya, gitu. Saling membantu begitu Sinta. Temanmu sudah menemukan aja masalah mau isi di LKPD, tulis di mana. Oke, bagus, silakan. Sesuai petunjuk Sinta kamu isi. Jepang ya. Ada pertanyaan? Bagaimana kelompok volumetrikus bisa kerja? Konjungsi kausalitasnya sebut, tulis konjungsi kausalitasnya saja, jangan dulu jadi kalimat semua. Nah, Ibu mengingatkan lagi anak-anak bahwa kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi, misalnya dalam teks hujan sebagai teks contoh yang kita baca tadi, misalnya konjungsi kronologi
Ini ada kata diawali di sini. Cukup tuliskan katanya saja. Jangan tulis satu kalimat panjang, gitu ya. Tuliskan katanya saja. Kalau misalnya kata teknis, ini ada gaya gravitasi bumi, kata teknis, cukup tuliskan kata teknisnya saja. Jangan tuliskan kalimatnya secara lengkap. Ya, seperti kelompok hujan ya, kelompok hujan punya sudah benar. Kelompok gempa bumi, nah masih itu. Nah, perbaiki pada bagian yang kedua ini. Teks kedua, ada struktur yang kedua itu langsung diperbaiki. Tuliskan katanya saja. Teks 2, lanjut membaca teksnya. Ada konjungsi kronologis, konjungsi kausalitas. Kausalitas itu apa? Sebab ya, kata penghubung yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya itu ada karena, ada oleh karena itu, oleh sebab itu yang ditulis di sini. Sedangkan kronologisnya apa saja ada di situ tidak. Teks 2. Kamu ke teks berapa satu? Ini teks 2. Kalau tidak ada, kalau misalnya di paragraf itu tidak ada konjungsi kronologis, ya dikasih tanda strike saja kan? Kalau tidak ada ya tidak usah ditulis. Kan nanti kamu yang tahu, kamu yang kasih itu ada di mana, kan kamu yang tahu kan? Lima menit lagi waktu selesai. Tulis saja kata-kata maka tidak perlu lagi buat kalimat. Cukup ini saja. Lanjut lagi. Ada apa lagi? Tulis, langsung tulis.
teks 1 sudah. Tinggal cari aja. Terus lihat. Yuk cari yang ada tidak? Ada seperti yang baik. Atau benda yang merujuk pada jenis fenomena. Tuliskan, ada kata apa? Tulis sudah. Dari teks yang kamu baca. Yang merujuk pada jenis fenomena. Nah, iya, tulis di sini. Iya. Iya, sudah. Kenapa ketawa? Lanjut lagi. Dapat teknis. Ada istilah apa yang ada di sini? Istilah. Cari sudah. Nah, ini. Terus ada ini. Tulis. Di sini. Nah. Mana Ayu sudah? Oke. Kelompok hujan sudah selesai. Silakan mempersiapkan diri untuk presentasi ya. Bagi tugas. Siapa yang jadi moderator? Siapa yang menyampaikan materi? Siapa yang dapat bagian pendapat? Yang sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok lain. Ya. Kelompok gempa bumi. Ada istilah tidak yang ada di sana? Istilah. Bagaimana tanda longsor? Kelompok tanda longsor. Sudah? Strip data saja. Kalau strip data dia tidak perlu panjang ya. Strip. Mungkin 2 mili panjangnya sudah itu sudah tahu. Nah. Ini kelompok tanda longsor, ini teks 1 sudah, siapkan untuk presentasi. Kelompok gunung meletus. Iya. Ini, nah, kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Ini teks 1 dan ini tuh fenomena apa? Ini kan tulis langsung di situ. Istilah.
Iya. Kelompok tanah longsor sudah. Kelompok gunung meletus. Ayo. Kelompok gunung meletus. Teks 1 sudah. Oke. Teks 2 sudah. Masih apa? Fenomena. Dari teks yang kamu baca itu fenomena apa yang dijelaskan? Kelompok gempa bumi sudah. Oke. Kelompok gempa bumi sudah. Kelompok hujan sudah. Kelompok tanah longsor juga sudah. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok hujan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Lasone. Saya Ayu Beratana. Saya Evan Teguh. Saya Calvin Bani. Saya menolak. Yang akan membaca materi teman kami Ayu Lasone. Teks 1, struktur. Identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1. Proses kejadian terdapat pada paragraf 2 dan 3. Ulasan terdapat pada paragraf 4. Kaidah kebahasaan. 1. Konjungsi. Kausalitas. Paragraf 1 terdapat karena. Paragraf 2 oleh karena itu. Paragraf 2 dan 3 oleh karena itu. Paragraf 4 karena. Kaidah kebahasaan yang kedua, konjungsi kronologis. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 dan 3 sementara itu, paragraf 4 tidak ada. Kaidah kebahasaan ketiga, kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Paragraf 1 gempa bumi. Paragraf 2 dan 3 tidak ada, paragraf 4 tidak ada. Kata teknis atau peristilahan. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 dan 3 tektonik dan vulkanik. Paragraf 4 konsentrasi. Teks 2 struktur identifikasi fenomena terdapat pada paragraf 1. Proses kejadian terdapat pada paragraf 2 sampai 3. Ulasan terdapat pada paragraf 4. Konjungsi kualitas terdapat Kualitas atau kausalitas. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 dan 3 karena paragraf 4 tidak ada. Konjungsi kronologis. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 tidak ada, paragraf 4 tidak ada. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Paragraf 1 tanah longsor, paragraf 2 dan 3 hujan. Paragraf 4 tidak ada. Kata teknis atau peristiwa. Peristilahan. Paragraf 1 tidak ada, paragraf 2 erosi dan deforestasi. Paragraf 4 tidak ada. Terima kasih. iya. Mungkin dari kelompok-kelompok mungkin dari kelompok lain mau menanggapi, kami beri kesempatan. Kelompok gempa bumi ada? Kelompok tanah longsor ada? Kelompok gunung meletus ada? Kalau dari ibu? Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu untuk memberikan tanggapan mengenai
kaidah kebahasaan yang ada pada teks kedua. Tadi di situ teks kedua untuk kaidah kebahasaan konjungsi kronologis, ya, disampaikan bahwa tidak ada, ya kan? Nah, Ibu mau memberikan komentar bahwa kelompok 1 di situ belum menemukan konjungsi kronologis. Sesungguhnya konjungsi kronologis pada teks kedua itu ada. Coba perhatikan proses kejadian paragraf ke-2 dan 3. Ada kata yang pertama. Ada kata yang pertama atau tidak? Ada. Nah, ini konjungsi kronologis yang perlu ditemukan oleh kelompok 1. Ada konjungsi kronologis yang pertama dan ada konjungsi kronologis yang kedua. Selanjutnya, iya, itu yang belum ditemukan oleh kelompok 1. Sedangkan kata teknis tadi erosi, ya, deforestasi, oke. Hanya yang kurang itu adalah konjungsi kronologis pada teks yang kedua yang tadi belum ditemukan oleh kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Ibu yang sudah menanggapi hasil kerja kami. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk mantap untuk kelompok 1. Tepuk mantap untuk kelompok 1. Tepuk mantap. Mantap. Sekali lagi. Mantap. Berkali-kali. Mantap. 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 Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan Ibu minta kelompok kepada kami kelompok Gunung Meletus untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Aivina. Perkenalkan, nama saya Teresa Melatuna. Perkenalkan, nama saya Proslino Batonis. Perkenalkan, nama saya Romi Bisrasi. Perkenalkan, nama saya Tirian. Yang akan dibacakan teman kami Proslino Batonis. Struktur identifikasi fenomena. Teks 1 paragraf pertama. Induksi kausalitas paragraf 1. Identifikasi fenomena terjadi pada paragraf pertama sampai ke-4. baca yang baik. Nah, iya. Ulang. Struktur teks 1. Struktur teks 1 identifikasi fenomena. Yang kedua proses kejadian. Yang ketiga ulasan. Uraian identifikasi fenomena ada pada paragraf pertama. Proses kejadian ada pada paragraf kedua dan ketiga. Ulasan ada pada paragraf keempat. Iya. Konjungsi kausalitas paragraf 1 sampai 4. Kata apa? Yang itu kata apa? Konjungsi kausalitas. Contohnya apa? Lanjut. Struktur yang kedua tidak ada. Struktur yang ketiga tidak ada. Konjungsi kronologis
pada Jenis fenomena. jenis fenomena. Unsur pertama gempa bumi, unsur kedua penggeseran bawah tanah, unsur ketiga tidak ada. Kata teknik atau peristiwa. Unsur 1 gempa tektonik, gempa vulkanik. Unsur 2 lapisan kerak bumi menjadi lenting dan lunak. Unsur 3 tidak ada. Teks 2 struktur identifikasi fenomena. Unsur kedua proses kejadian. Unsur ketiga ulasan. Uraian paragraf 1. Proses kejadian paragraf kedua dan ketiga. Ulasan ada pada paragraf 4. Konjungsi kausalitas karena. Unsur akibatnya. Unsur ketiga tidak ada. Konjungsi kronologis. Unsur 1 sampai unsur 3 tidak ada. Kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Unsur 1 hujan, unsur 2 gempa bumi, unsur 3 tanah longsor. Kata teknik atau peristilahan. Unsur 1 tidak ada. Unsur 2 paragraf kedua deforestasi, paragraf ketiga tidak ada. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok hujan. Yang tadi ini teman Presley baca itu paragraf atau unsur. Iya, yang ditanyakan oleh kelompok hujan, yang dibaca oleh Presley unsur. Yang Ayu tanyakan itu sebenarnya unsur atau paragraf yang Presley maksudkan. Yang dibacakan Presley paragraf, unsur, tapi maksudnya paragraf. Bagaimana Ayu? Mengerti? Nah, terima kasih untuk kelompok hujan. Terima kasih untuk kelompok hujan yang sudah memberikan tanggapannya. Mungkin ada dari kelompok gempa bumi, dari kelompok tanah longsor, dari Ibu. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu. Ibu ingin mengomentari penampilan dari kelompok gunung meletus pada unsur kebahasaan atau kaidah. Yang Ibu maksudkan adalah kaidah kebahasaan, kata teknis atau peristilahan. Istilah, bukan peristiwa ya. Tadi Presley membacanya kata teknis atau peristiwa, peristilahan. Ya, itu untuk semua ya. Kaidah kebahasaannya itu kata teknis atau istilah. Kemudian kelompok gunung meletus juga itu keliru pada teks yang kedua. Tadi disampaikan bahwa tidak ada konjungsi kronologis. Padahal tadi Ibu sudah komentari di kelompok hujan. Oke, tidak apa-apa. Tapi itu jadi evaluasi untuk Ibu. Sedangkan untuk kata benda fenomena sudah betul, baik teks 1 maupun teks 2. Kata teknis juga sudah. Konjungsi kausalitas. Tadi teks 2 itu ada satu yang tidak sempat anak-anak daftar, yaitu tadi ada karena,
ada akibatnya, ada apa yang belum disebutkan oleh kelompok tanah longsor dan kelompok gempa bumi? Iya, betul sekali. Sehingga itu yang tidak sempat didata. Oke, terima kasih dari Ibu. Serahkan yang lainnya sudah bagus. Ibu kembalikan. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan tanggapan. Iya. Salam. Ya, salam. Kita beri aplaus untuk kelompok Gunung Meletus yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan silakan duduk. Untuk kelompok tanah longsor dan kelompok gempa bumi hasil kerjanya silakan diserahkan ke Ibu, nanti Ibu nilai. Hari ini Ibu dua kelompok yang mewakili presentasi. Ya. Kelompok hujan hasil kerjanya juga tolong diberikan. Kelompok gunung meletus. Ya. Mari anak-anak kita perhatikan ya, perhatikan. Di dalam teks eksplanasi ada 3 struktur. Struktur yang pertama itu identifikasi fenomena. Yang kedua proses kejadian. Yang ketiga ulasan. Dari teks gempa bumi yang anak-anak baca, untuk struktur teks yang pertama jawabannya sudah betul yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, bahkan kelompok 3, kelompok gempa bumi dan kelompok hujan juga Ibu sudah cek tadi, sudah betul untuk struktur teks eksplanasi, yaitu teks 1, teks yang berjudul gempa bumi ya. Di situ struktur paragraf 1 itu identifikasi fenomena, paragraf kedua dan ketiga itu apa? Strukturnya proses kejadian, sedangkan paragraf keempat itu ulasan. Kemudian ada konjungsi kausalitas dari teks yang dibaca yaitu teks gempa bumi dan tanah longsor. Ada konjungsi karena, ada konjungsi sehingga, dan ada juga konjungsi akibatnya. Sedangkan untuk konjungsi kronologis ada yang pertama, ada selanjutnya, dan ada juga sementara itu. Kata benda fenomena sudah dijawab benar oleh kelompok gunung meletus dan kelompok hujan, yaitu ada gempa bumi, ada longsor, ada pergerakan lapisan batu bumi yang tadi disampaikan oleh Leslie itu. Iya. Lalu ada juga kata teknis dari teks 1, ada gempa tektonik, ada gempa atau ada juga istilahnya tectonic plate, itu ditulis dalam tanda kutip. Kemudian teks yang kedua itu ada erosi dan ada deforestasi. Sampai di sini hari ini kira-kira anak-anak sudah mengerti tentang struktur teks eksplanasi atau belum? Kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi anak-anak sudah tahu atau belum? Sudah. Kalau sudah tahu coba disebutkan. Struktur teks eksplanasi itu apa saja? Kedua, proses kejadian. Di dalam proses kejadian itu ada apa dan apa?
Iya, kausalitas dan kronologis. Struktur yang ketiga itu bahasa. Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja? Kronologis, iya, dan peristilahan. Coba semua melafalkan peristilahan. Lebih lancar. Ya, peristilahan atau kata teks di situ terkait bidang ilmu tertentu, terkait dengan topik atau fenomena yang dibahas dalam teks eksplanasi. Nah, kira-kira hari ini pembelajaran kita bagaimana? Susah sekali atau agak gampang atau sangat gampang? Coba ibu mau dengarkan dari anak-anak. Sangat gampang ya? Iya, kalau kelompok guru meletus bilang agak gampang, kelompok hujan dan kelompok gempa bumi katanya sangat gampang, tapi kita butuh waktu yang lama menyelesaikannya. Bagaimana perasaanmu ketika kita selesai belajar hari ini? Senang atau sedih? Kenapa senang? Dapatkan ilmu yang baru, mendapatkan ya ilmu yang baru itu salah satunya kosakata yang bertambah. Ya, oke. Nah, ada sebuah refleksi. Ibu mau tanya ini. Kalau pertemuan berikut kita belajar dengan menggunakan proyektor, menyenangkan atau tidak usah? Kita pakai atau tidak usah? Pakai ya, karena dengan proyektor itu membantu anak-anak untuk memahami materi yang sudah ibu jelaskan. Ibu kita tidak lagi banyak menulis ya. Neolaka, bagaimana perasaannya Laka? Senang. Kenapa senang? Dapat ilmu baru ya. Berarti struktur teks eksplorasi adalah ilmu yang baru ya. Tepuk tangan untuk ada PR yang sudah ibu siapkan untuk anak-anak. Ada pekerjaan rumah. Ya. Anak-anak diminta untuk mengerjakan hal yang sama. Soalnya apa saja struktur dari teks eksplanasi ya? Anak-anak baca. Struktur dari teks eksplanasi yang ibu bagikan ini, iya, teks yang berjudul banjir. Iya. Soal nomor 2, datalah kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi yang berjudul banjir ya. Oke. Itu soal yang nanti ibu bagikan untuk anak-anak kerjakan di rumah. Di dalam lembaran soal yang ibu bagikan itu juga ibu mengingatkan anak-anak untuk juga mempelajari materi pada pertemuan yang akan datang, yaitu langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Oke. Itu saja dari ibu dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan kita akhirinya dengan doa. Mari satu orang pimpin kita dalam
Doa. Baik. Ibu guru, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dalam doa. Sebelum kita berdoa, izinkan saya membawa doa ini dengan keyakinan dan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah menjaga kami dari tadi hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak telah menyelesaikan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami selalu. Inilah doa dan permohonan kami, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Siap sudah? Anak-anak langsung istirahat ya. Siap. Hormat. Belum juga? Yang silakan makan siang karena anak-anak akan melanjutkan dengan asesmen ya.